Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar cerita tentang seorang yang menyalahgunakan agama untuk keuntungan pribadi? Apakah azab Allah benar-benar nyata? Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah tentang bagaimana seorang ustadz palsu harus menerima ganjaran atas perbuatannya. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tetapi peringatan bagi kita semua. Mengapa kisah ini penting untuk kita dengarkan? Karena setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan siapa yang berani bermain-main dengan nama agama, ia hanya akan menuai penyesalan. Mari kita simak bersama-sama kisah ini, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang pria bernama Karim. Ia dikenal sebagai ustadz, seseorang yang dihormati oleh penduduk desa karena penampilannya yang religius dan kata-katanya yang manis. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik serbannya, Karim menyimpan niat yang tidak baik. Ia sering meminta sumbangan kepada warga desa untuk alasan yang mulia, seperti pembangunan masjid atau membantu fakir miskin. Namun, uang tersebut tidak pernah sampai ke tujuan yang ia sebutkan. Sebaliknya, ia gunakan untuk berfoya-foya dan memenuhi keinginannya sendiri. Suatu hari, seorang janda tua bernama Ibu Salma datang kepada Karim. Dengan air mata berlinang, ia memohon doa untuk anaknya yang sedang sakit keras. "Ustadz, saya mohon bantuannya. Anak saya sudah berhari-hari tidak sembuh. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya. Karim, dengan wajah berpura-pura iba, berkata, "Tentu, Bu Salma. Namun, agar doa saya lebih mustajab, ada baiknya ibu memberikan sedikit sedekah. Itu akan mempercepat datangnya pertolongan Allah." Ibu Salma, meski hanya memiliki sedikit uang, menyerahkan apa yang ia miliki kepada Karim. Ia yakin, doa ustadz itu akan membawa kesembuhan bagi anaknya. Tapi siapa sangka, uang tersebut justru digunakan Karim untuk membeli barang-barang mewah. Warga desa mulai curiga dengan Karim. Mereka sering melihatnya membeli pakaian mahal dan makanan enak, sementara proyek pembangunan masjid yang ia janjikan tak pernah terlihat wujudnya. Hari-hari berlalu, dan Karim terus menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa rasa bersalah sedikit pun atas perbuatannya. Namun, suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Karim terbangun karena rasa nyeri di telinganya. Awalnya, ia mengira itu hanya gigitan serangga kecil, jadi ia mengabaikannya. Namun, keesokan harinya, rasa sakit itu semakin parah. Ia mulai merasa telinganya bengkak, dan muncul bau busuk yang tak tertahankan. Beberapa tetangga yang berpapasan dengannya mulai menutup hidung mereka. "Ustadz, apakah Anda baik-baik saja? Bau ini, apakah berasal dari tubuh Anda?" tanya salah satu warga dengan nada hati-hati. Karim hanya tersenyum kaku. "Ah, tidak apa-apa. Mungkin saya perlu sedikit istirahat." Namun malam berikutnya, penderitaannya semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya merasakan nyeri yang luar biasa, tetapi juga mendengar suara gemerisik di dalam telinganya. Dengan panik, ia pergi ke cermin dan terkejut melihat sesuatu yang menjijikkan. Dari lubang telinganya keluar belatung hidup, bergerak-gerak dengan perlahan. Karim berteriak histeris. Ia mencoba membersihkannya, tetapi belatung itu terus keluar tanpa henti. Ketakutannya semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa bau busuk itu berasal dari tubuhnya sendiri. Kabar tentang kondisi Karim segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya mencurigai keburukannya mulai berbisik-bisik. "Mungkinkah ini azab dari Allah atas semua perbuatannya? Ia terlalu banyak menipu kita selama ini." Karim mulai merasa malu dan terisolasi. Tidak ada yang mau mendekatinya karena bau busuk yang menguar dari tubuhnya. Bahkan, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah peringatan keras dari Allah atas dosa-dosanya yang selama ini ia sembunyikan. Karim akhirnya tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialaminya. Ia merasa bahwa dirinya sedang dihukum atas semua keburukan yang ia lakukan selama ini.
Dengan penuh rasa malu, ia memutuskan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia rugikan. Ia memulai dengan mendatangi rumah Ibu Salma. Wanita tua itu terkejut melihat keadaan Karim yang kini kurus kering, dengan wajah penuh kelelahan dan bau busuk yang tak tertahankan. "Ibu Salma," ujar Karim dengan suara bergetar. "Saya datang untuk meminta maaf. Saya telah berbuat salah kepada ibu. Uang yang ibu berikan untuk doa anak ibu, saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya telah khianat kepada ibu dan juga kepada Allah." Ibu Salma terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Karim, yang selama ini ia hormati sebagai seorang ustadz, ternyata memanfaatkan kesulitannya. Namun, ia menghela napas panjang dan berkata, "Saya memaafkanmu, Karim. Tapi, hanya Allah yang bisa menentukan apakah taubatmu diterima atau tidak. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh." Karim menangis terseduh-seduh di hadapan Ibu Salma. Ia kemudian pergi dari rumah ke rumah, meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia tipu. Beberapa memaafkannya, tetapi ada juga yang menolak untuk mendengar kata-katanya. Namun, belatung yang keluar dari telinganya tidak berhenti. Setiap kali ia berpikir bahwa rasa sakit itu mulai mereda, belatung-belatung baru muncul, disertai bau busuk yang semakin menyengat. Karim merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa lepas dari azab ini. Hari-hari berlalu, dan tubuh Karim semakin melemah. Belatung yang keluar dari telinganya kini tampak lebih banyak, dan bau busuk dari tubuhnya semakin tak tertahankan. Warga desa, meski merasa iba, tetap menjaga jarak darinya. Di suatu malam yang sunyi, Karim terbaring di tempat tidurnya, berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk melanjutkan zikir. Namun, tubuhnya yang lemah tak lagi mampu bertahan. Dengan suara lirih, ia mengucapkan kalimat terakhirnya, "Astagfirullah, la ilaha illallah." Saat pagi tiba, seorang tetangga memberanikan diri masuk rumahnya karena tidak lagi melihat Karim keluar. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan tubuh Karim sudah tidak bernyawa. Wajahnya terlihat damai, tetapi bau busuk dan belatung masih menyelimuti tubuhnya. Kabar kematian Karim segera menyebar. Para warga desa, meski mengetahui dosa-dosanya, memutuskan untuk menguburkannya dengan layak. Namun, mereka merasa ada yang aneh saat pemakaman. Ketika jenazah Karim hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, terdengar suara gemuruh dari langit, seolah-olah alam ikut murka. Beberapa orang yang hadir di pemakaman itu berbisik-bisik. Mungkin ini adalah tanda bahwa Allah menunjukkan murkanya terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Meski demikian, mereka tetap mendoakan Karim agar Allah menerima taubatnya. Sebagian warga menganggap bahwa kematian Karim adalah pengingat bagi mereka semua, bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan ada balasannya di dunia atau akhirat. Setelah pemakaman Karim, suasana desa kembali seperti biasa. Namun, kisah hidupnya meninggalkan jejak yang mendalam di hati setiap warga. Banyak yang mulai merenungkan betapa pentingnya menjaga amanah, terutama ketika membawa nama agama. Ibu Salma, yang menjadi salah satu korban Karim, berbicara kepada para warga yang berkumpul. "Kita semua telah melihat apa yang terjadi pada Karim. Ini adalah pelajaran bagi kita, agar tidak bermain-main dengan nama Allah. Jangan sampai kita menipu atau menyalahgunakan amanah yang diberikan, karena balasannya akan datang, cepat atau lambat." Beberapa waktu kemudian, masjid yang dulu dijanjikan oleh Karim akhirnya benar-benar dibangun, berkat sumbangan yang ia berikan sebelum meninggal. Warga desa sepakat untuk memberi nama masjid itu dengan sebutan Masjid Al-Maghfirah, sebagai pengingat akan pentingnya taubat dan kejujuran. Warga juga menjadi lebih selektif dalam memilih pemimpin agama. Mereka memastikan bahwa setiap orang yang diberikan kepercayaan benar-benar memiliki akhlak yang baik dan niat yang tulus. Kisah Karim menjadi legenda di desa itu, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahwa siapapun yang berkhianat atas nama agama pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dengan berlalunya waktu, desa itu menjadi tempat yang penuh kedamaian. Warga saling mendukung dan menjaga satu sama lain, berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dan meskipun cerita Karim penuh dengan tragedi,
akhirnya membawa perubahan positif bagi semua orang yang mendengarnya. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga amanah dan kejujuran, terutama ketika berkaitan dengan agama. Jangan pernah mempermainkan nama Allah untuk keuntungan duniawi, karena setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 42. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.